Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rahma Aulia, saya dari Fakultas Sistem Informasi. Saya akan memaparkan materi tentang COVID-19 atau SARS-CoV-19. Perlu teman-teman banyak ketahui, di awal tahun 2020, akibat COVID-19 dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia sendiri, kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan terhenti akibat pembatasan sosial dan penutupan sekolah yang berdampak pada pendidikan, kesehatan mental, dan akses pada pelayanan kesehatan dasar. Meskipun kita memiliki banyak sekali pengetahuan dan peralatan untuk menekan dan penyebaran virus sendiri, kita harus tetap waspada dan berhati-hati dalam melindungi diri untuk kita dan keluarga kita. Semenjak Indonesia mengkonfirmasi kasus COVID-19, UNICEF sendiri telah memimpin berbagai upaya untuk merespon awal pandemi dan status endemik berkelanjutan, bersama dengan pemerintah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan mitra lainnya. Apakah coronavirus dan COVID-19 itu? Coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia sendiri, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari virus biasa, flu biasa, hingga penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernafasan akut berat, yaitu Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Apa saja gejala COVID-19 ini? Gejala umumnya itu berupa demam 38 derajat, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit atau pernah melakukan kontak erat dengan penderita COVID ini sendiri, maka orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya sendiri. Seberapa bahayanya sih virus COVID-19 ini? Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 hari, setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia dan kesulitan bernapas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini lebih rendah 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung dan mulut pada manusia saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda-benda di sekitar. Kemudian, jika ada orang lain yang menyentuh benda tersebut, yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, dan mulut, atau segitiga pada wajah, maka orang itu dapat terkonfirmasi COVID-19, dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderitanya. Inilah yang menyebabkan mengapa kita penting untuk menjaga jarak sehingga kurang lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Bahan penularan virus COVID-19. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus ini, yaitu yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan imunitas atau kekebalan tubuh terus meningkat. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun serta hand sanitizer berbasis alkohol.
mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada pada tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah salah satu hal penting. Yang ketiga, ketika batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau dengan tangan bagian dalam. Yang keempat, hindari kontak langsung dengan penerima dan berpergian ke tempat umum. Yang keenam, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau segitiga pada wajah, tangan, menyentuh banyak hal yang terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, menggunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus itu ditemukan. Hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, sulit bernapas, serta hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Jika sampai 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara yang terjangkit, atau pernah kontak erat dengan memiliki gejala yang sama, ikuti arahan dari penjaga kesehatan setempat. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi Anda dan keluarga dari penularan atau penyebaran penyakit ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf atas besar-besarnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.